Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi soal-soal TBK yang hot tentang nasionalisme. Dan ini sudah video part 2 teman-teman. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1, teman-teman bisa menontonnya dengan klik linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun Instagram kami @master_utbk. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari, jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info teman-teman, di sini kami mempunyai bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, dan kami juga membuka bimbel untuk UTBK dan CPNS. Bagi teman-teman yang berminat untuk bergabung di bimbel kami, teman-teman bisa menghubungi di 083861705343. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Upaya para pendiri bangsa dalam BPUPKI dalam menemukan titik temu di antara golongan tua dan golongan muda, sebagaimana tercantum dalam sila ketiga Pancasila, telah menunjukkan bahwa dalam hal kebangsaan Indonesia menganut pandangan yang mana nih teman-teman? Apakah yang A. Perialis, B. Modernis, C. Etnosimbolis, D. Kultural historis, yang E. Politis kultural. Kita bahas ya. Rekam jejak sejarah di mana para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPKI berupaya mencari titik temu di antara berbagai kubu yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan, menunjukkan bahwa dalam hal konteks kebangsaan Indonesia menganut perspektif etnosimbolis. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan Indonesia dalam perbedaan. Persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Perspektif etnosimbolis memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan. Jadi, untuk nomor 1 ini, jawabannya adalah yang C, yaitu etnosimbolis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Yuk, lanjut lagi ke soal selanjutnya. Indische Partij merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang mendukung tumbuhnya semangat nasionalisme pemuda Indonesia. Hal tersebut dapat ditemukan pada butir-butir programnya berikut ini, kecuali yang mana nih teman-teman dari opsi A sampai E? Untuk opsi yang A, mengadakan unifikasi, perluasan, pengajaran, pendalaman, dan menghindiakan. Opsi yang B, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia. Opsi yang B, berusaha mendapatkan hak bagi semua orang India. Opsi yang C, memberantas etnosentrisme dalam bidang ketatanegaraan maupun bidang kemasyarakatan. Opsi yang D, memperkuat ekonomi rakyat Hindia untuk mempertahankan tanah air dari pengaruh asing. Opsi yang E, mengakomodasikan rakyat Hindia di negeri Belanda kepentingan. Yang E, mengakomodasikan rakyat Hindia di negeri Belanda. Yang mana nih teman-teman? Apakah opsi yang A, atau yang B, atau yang C, apakah yang D atau yang E? Yuk kita bahas ya. Cita-cita Indische Partij banyak disebarluaskan melalui surat kabar di Express. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut. Nah, program kerjanya itu antara lain yang pertama, memelihara
nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan bangsa Indonesia. Cita-cita yang pertama, memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan bangsa Hindia. Cita-cita yang kedua, memberantas rasa kesombongan rasian dan keistimewaan ras, baik dalam bidang ketatanegaraan maupun bidang kemasyarakatan. Yang ketiga, memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme yang dapat menyebabkan bangsa Hindia asing satu sama lain. Cita-cita yang keempat, memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan mengembangkan individu ke arah aktivitas yang lebih besar. Cita-cita yang kelima, berusaha mendapatkan persamaan hak dari semua orang Hindia. Cita-cita yang keenam, memperkuat daya rakyat Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing. Kemudian cita-cita yang ketujuh, mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman, dan menghindiakan pengajaran. Cita-cita yang kedelapan, memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama memperkuat mereka dalam ekonominya lemah. Dari rincian cita-cita Indische Parties, di poin pertama sampai poin terakhir, yang tidak sesuai dengan opsi jawaban adalah opsi yang E. So, untuk soal ini jawabannya yang E. Lanjut lagi. Pada masa nasionalisme tua dengan afiliasi dari kelompok agama dan cendekiawan, terjadilah sirkulasi informasi, perumusan agenda bersama, dan realokasi sumber daya sehingga terbentuklah radikal concentrati. Pada tahun 1918 yang setara dengan fungsi titik-titik pada masa ini. Apakah yang A? DPDB, apakah yang B parlemen, yang C DPRD, yang D MPR, yang E BPN? Yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas ya. Pada masa nasionalisme tua dengan afiliasi dari kelompok agama dan cendekiawan, terjadilah sirkulasi informasi, perumusan agenda bersama, dan realokasi sumber daya, sehingga terbentuklah radikal concentrati pada tahun 1918. Nah, ini sama dengan fungsinya DPR saat ini. Jadi DPR sekarang juga perlu untuk merumuskan agenda, kemudian mengadakan realokasi sumber daya, sama dengan pada masa nasionalisme tua. So, jawabannya adalah yang C. Lanjut lagi. Konsep kebangsaan yang memandang bahwa kemanusiaan secara inheren diorganisasikan ke dalam komunitas historis yang masing-masing diwarnai oleh kekuatan uniknya sendiri melalui ekspresi kekhasan budaya berbasiskan pada persada alamiah atau nilai lokal dan tata pemerintahannya khas ditunjukkan oleh salah satu organisasi pergerakan nasional berikut, yaitu apakah yang A. Pasundan Istri, yang B. Perkumpulan Pangasa Budi, yang C. Trikoro Darmo, yang D. Gerakan Al-Kautsar, ataukah yang E. Gerakan Buruh Indonesia? Yuk, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Yaps. Untuk konsep kebangsaan yang memandang bahwa kemanusiaan secara inheren diorganisasikan ke dalam komunitas historis yang masing-masing diwarnai oleh kekuatan uniknya sendiri, melalui ekspresi kekhasan budaya berbasiskan pada persada alamiah atau nilai lokal dan tata pemerintahan yang khas ditunjukkan oleh organisasi pergerakan nasional, antara lain Budi Utomo, Serikat Islam, SDI, Stovia, PI, Putri Mardika, Trikoro Darmo, dan lain-lain. Jadi, opsi yang benar adalah yang A, yaitu Pasundan Istri.
Lanjut lagi, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, selalu menempatkan kepentingan bangsa sebelum negara, kelompok, atau individu lainnya. Yang kedua, mengejar tujuan politik suatu bangsa. Yang ketiga, merasa memiliki dan saling menjaga bangsa. Yang keempat, patuh pada hukum dan kebijakan. Nah, pernyataan di atas merupakan hal-hal yang berkaitan dengan yang mana nih teman-teman? Apakah yang A, unsur nasionalisme, ataukah B, hakikat nasionalisme, yang C, fungsi nasionalisme, yang D, ciri nasionalisme, ataukah yang E, tujuan nasionalisme? Kalau kita lihat dari poin 1 sampai poin 4 itu merupakan ciri-ciri dari nasionalisme. Nah, kalau lebih lanjutnya penjelasannya seperti ini teman-teman. Dilihat dari sejarahnya, menurut risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, bahwa karakteristik nasionalisme Indonesia antara lain, yang pertama, adanya persamaan asal keturunan bangsa atau etnik, yaitu bangsa Indonesia berasal dari rumpun bangsa Melayu yang merupakan bagian dari ras Mongoloid dan kemudian diperkaya oleh variasi percampuran darah antar ras. Karakteristik yang kedua, persamaan pola kebudayaan, terutama cara hidup sebagian suku-suku petani dan pelaut dengan segala adat istiadat dan lembaga sosialnya. Manifestasi persamaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ciri yang ketiga, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan nama tanah air, yaitu tanah tumpah darah seluruh bangsa berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Karakteristik yang keempat, persamaan senasib kesejahteraannya, baik kejayaan bersama di masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar zaman Bari, Sriwijaya, dan Majapahit, maupun penderitaan bersama di bawah dominasi penjajah asing. Nah, terus untuk karakteristik yang kelima, persamaan cita-cita, yakni persamaan cita-cita hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat serta membangun negara dalam Ikatan Persatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pernyataan yang diuraikan dari nomor 1 sampai 4 tadi merupakan ciri-ciri dari nasionalisme. Oke teman-teman, ini ada satu soal. Silakan soal ini di screenshot dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar nanti akan kami koreksi di kolom komentar. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal TWK Nasionalisme Part 2. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di kelas privat kami, teman-teman bisa menghubungi di 083861705343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.